Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 10 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Ganjaran Melakukan Hukum Tuhan. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang hukum dan aturan, setiap bangsa pasti memiliki hukum dan tata aturannya masing-masing. Hukum dan aturan dimaksudkan untuk mengatur kehidupan bangsa atau masyarakat untuk terarah pada tujuan yang lebih baik. Oleh karena itu, diharapkan ada pemimpin yang bertanggung jawab mengingatkan agar kita sebagai masyarakat bisa menaati apa yang tertulis dalam hukum dan aturan tersebut. Seperti bangsa Israel yang memiliki hukum yang disebut hukum Taurat Musa. Lewat bacaan hari ini, kita melihat
Musa menasihati dan mengingatkan agar hukum Taurat itu hendaknya dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Musa bahkan mengingatkan supaya hukum itu diajarkan secara terus-menerus sampai kepada anak cucu. Karena di dalam hukum itulah jalan kebijaksanaan dan keselamatan terjadi. Saudara-saudari terkasih, dengan cara yang sama dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus tampil mengingatkan umat Perjanjian Baru untuk setia pada hukum Taurat. Tuhan Yesus berkata, mereka yang setia pada hukum Taurat akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Mengapa Tuhan Yesus melukiskan demikian? Karena Ia tahu bahwa mereka yang belajar, memahami dan melaksanakan hukum Taurat akan menemukan kebijaksanaan dan keselamatan. Hukum Taurat akan menghantar manusia untuk menemukan Sang Mesias yang adalah sumber kebijaksanaan dan keselamatan itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melukiskan tentang dirinya yang datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Bahkan Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa barang siapa meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Bagi Tuhan Yesus, hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran Taurat, tetapi bagaimana Taurat itu dijalani dan dihayati dalam hidup setiap hari. Hukum Taurat menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam hidupnya. Kata-kata Tuhan Yesus ini amat relevan dengan kehidupan kita setiap hari. Kitab suci adalah firman Tuhan serta sumber hukum Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup keberimanan kita setiap hari. Lewat bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak saja menjadi pendengar atau pembaca firman, tetapi terutama menghayati, melaksanakan dan mengajarkannya secara terus-menerus. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Inilah ganjaran bagi kita yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, bimbinglah kami dalam menghayati dan melaksanakan firman dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dengan demikian, kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tetapi terutama menjadi pelaku firman-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.